Dia adalah pembunuh berdarah dingin. Bahkan mampu untuk membunuh dirinya sendiri. Katakan sakitnya itu 200 kali lipat, guys. Hai sih gengs, welcome to Marinasi. Oke guys, in today's video kita akan ngomongin tentang hal-hal yang cukup ekstrim. Which actually bukan cukup, melainkan sangat ekstrim karena kita bakalan ngomongin tentang ikan-ikan yang paling beracun di dunia. Tingkatnya bukan lagi nasional, apalagi kabupaten dan kota guys. Melainkan udah internasional karena emang ikan ini diakui secara worldwide dia merupakan ikan paling beracun. And ya, sebelum aku makin kebanyakan ngomong, kalian pasti udah penasaran. But before that, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifin loncengnya supaya gak ketinggalan video baru dari Marinasi. Kalau udah gak sabar, siapin alat selamnya and let's dive in. Oke guys, yang pertama kita akan ngebahas bogfish. Ikan ini tuh ukurannya kecil aja, paling antara 15 sampai 18 inch. Warnanya cantik dan dia punya sisi polkadot di bagian atas badannya guys. Bogfish ini senang banget guys makan moluska, krustase, alga, ikan-ikan kecil, sampai ulat yang ada di pasir. Kita bisa bilang dia omnivore ya guys, karena makannya berbagai macam. Ikan ini pun gerakannya lamban, ya dia nggak begitu aktif dalam akomodasinya. Ibaratnya kalau misalnya ikan-ikan pada bisa ke kondangan, si bogfish ini bakalan datang paling telat dan dia kehabisan makanan. Tapi siapa sangka di balik cantik, tenang, dan lambannya ikan ini, dia bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Dalam kasus yang cukup jarang terjadi, dan ketika si bogfish ini merasa stres, maka dia akan mengeluarkan racun yang namanya ostracitoksin dan bahkan mampu untuk membunuh dirinya sendiri. Intinya saat dia merasa terancam dan mulai ngerasa stres, maka racun itu akan keluar dari permukaan kulitnya guys. Kemudian racun yang bentuknya itu seperti lendir ini akan mencemari lingkungan air di sekitarnya dan juga membunuh hewan-hewan di sekitarnya. Racunnya ini juga nggak cuma berbahaya buat dirinya sendiri guys, tapi juga buat makhluk lainnya. Bahkan sekelas nurse sharks itu juga kewalahan dan mati gara-gara makan si bogfish. Karena si bogfish ini beracun, jadi kalau misalnya dia disatuin dengan ikan lain dalam sebuah akuarium guys, itu bakalan berbahaya banget buat ikan lainnya. Karena kalau orangnya itu nggak rajin-rajin bersihin akuarium, tinggal tunggu waktu aja ikan lainnya bakal ikutan mati. Contoh kasusnya ya ada di marine aquariums. Di dalamnya itu ada ikan bogfish. Cuma karena si bogfish ini beracun, akhirnya dia membunuh semua ikan yang ada di dalam akuarium tersebut. Kasus lainnya juga ada guys. Saat seseorang menjadi pembicara di Reefs Forum, itu semacam forum yang ngebicarain tentang laut gitu deh guys. Dia bilang kalau pernah miara 3 ekor ikan buntal dan satunya adalah yellow bogfish. Ketika yellow bogfish ini mati, ketiga ikan lainnya juga ikutan mati karena terkena racun dari si ikan tersebut. Selain itu guys, di bulan Oktober tahun 2011, tepatnya ada di toko ikan segar Jepang. Kalian tahu kan kalau Jepang itu biasa menyajikan makanan sashimi, dan si bogfish ini disajikan guys waktu itu. Cuma sayangnya karena emang belum diketahui kalau ikan ini beracun, jadinya ada orang yang makan dan kena racunnya. Buat manusia ini juga berbahaya karena dia bisa menyerang sel darah merah. Nah, makanya sekarang kalau misalnya pengen makan pufferfish, termasuk keluarganya si bogfish ya guys, bener-bener butuh pengawasan yang sangat ketat dan harus ada lisensi. Itu kayak chef yang berlisensi untuk mengolah ikan sekelas pufferfish atau keluarganya si bogfish ini. Pusing ding serundeng. Tapi emang harusnya gitu sih ya, ikan ini nggak bisa dimakan sembarangan. Gimana menurut kalian guys? Coba kasih paham di kolom komentar. Kita lanjut ke ikan yang kedua. Yang kedua kita berlanjut ke lionfish.
Lionfish adalah ikan yang habitatnya itu sekitaran karang dan bebatuan sedalam 20-50 meter. Wah guys, meskipun asalnya itu adalah dari daerah tropis dan juga subtropis, ikan ini juga mulai banyak ditemukan di pantai timur Amerika Serikat sampai Meksiko. Gak heran guys, karena persebarannya yang luas, dia jadi punya banyak nama julukan. Misalnya turkey fish, dragonfish, atau scorpion fish, dan masih banyak lagi julukan lainnya. Ikan ini punya sifat yang teritorial dan nokturnal. Kerjanya itu ya sembunyi aja di karang, tapi setidaknya bukan sembunyi dari masalah kan guys. Tapi guys, seperti di awal yang aku bilang, ikan ini cantik, tapi ya walaupun cantik, pasti ada aja bala. Meskipun punya bentuk yang sangat cantik dan eye-catching, ikan ini punya racun yang mematikan. Sebenarnya nggak bahaya sih buat kalian untuk berenang berdampingan sama ikan ini, karena racunnya itu hanya bisa nyampe ke tubuh kalian kalau terinjeksi dari spine-nya dia guys. Area yang terkena racun ini bisa berwarna kemerahan dan menimbulkan sakit yang luar biasa. Oh, pinpricks! Oh, yep. Oh man. It's actually really not that bad. Bahkan dikatakan sakitnya itu 200 kali lipat guys, bila dibandingkan dengan sengatan ubur-ubur. Racunnya ini juga bisa bertahan bahkan sampai berhari-hari. Useng ding serundeng. Semakin kesini, lionfish makin dianggap seperti ikan invasif guys. Dia bisa makan 4-5 kali lipat dari bobot tubuhnya. Makanya ada salah satu chef yang inisiatif bikin si lionfish ini jadi olahan makanan. Dagingnya itu warnanya putih dan pipih serta berasa gurih saat dimakan. So, kalian berani nggak untuk nyobain ikan ini? Kasih paham di kolom komentar dan kita lanjut ke ikan yang nomor 1. Oke guys, di posisi pertama ini adalah ikan yang dinobatkan sebagai ikan paling beracun di dunia. Namanya adalah stonefish. Ikan ini gerakannya lambat, hidupnya ada di dasar laut, tepatnya di bagian yang berpasir guys, dan bisa juga ditemukan di muara. Ketika dia pengen makan atau berburu, dia itu cenderung bukan yang ngejar-ngejar mangsanya guys, tapi menunggu, seperti kalian menunggu dia. Jadi ketika ada ikan yang lengah, maka dia akan langsung caplok ikan tersebut guys. Stonefish ini punya bentuk tubuh yang sangat-sangat mirip dengan habitatnya. Ini bener-bener curang, dia bener-bener bisa berkamuflase dengan sempurna. Saking nyarunya guys, orang-orang seringkali bisa nggak sadar kalau ternyata dia berdampingan sama si stonefish ini. Nih kan emang bener-bener curang sih, mesti kita demo kayaknya. Kenapa bisa begitu? Karena selain dia punya kemampuan kamuflase yang sangat baik, dia juga punya racun yang paling mematikan di dunia guys. Namanya adalah ferutoksin. Racun ini bisa menyerang syaraf dan otot sekaligus, mengakibatkan rasa nyeri yang hebat, gangguan pernapasan, gangguan peredaran darah, dan juga kejang-kejang guys. Waduh, kalau misalnya ada orang yang kena racun dari stonefish ini dan gak dapet penanganan yang tepat dalam waktu singkat, siap-siap dia bakalan lewat dan pindah ke alam lainnya. Buseng ding serundeng. Cerita dari salah seorang korban yang pernah terkena racun dari si stonefish ini, padahal cuma seujung jari doang guys. Itu rasanya kayak dipukulin pakai godam antara bagian jemari, pergelangan tangan, siku, hingga bahu. Pusing nih serundeng. Tapi penanganan pertama buat ngatasin racun stonefish ini juga nggak kalah menyakitkan. Yakni bagian yang terkena racun itu mesti direndam dalam air yang sangat panas guys, dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Karena dinyatakan racun ferutoksin itu labil, jadi bisa diatasi dengan air panas. Pusing nih serundeng. Oke guys, itu dia tadi 3 list ikan paling beracun di dunia. Sebenarnya masih ada lagi, tapi aku bakal bikin di video lainnya. Dan kalau kalian mau aku bikinin video lainnya, boleh kasih komentar di bawah. Nanti bakal aku bikinin guys videonya.
Gimana menurut kalian? Semoga video ini bisa memberikan insights baru dan entertainment on the same time. Jangan lupa untuk terus support Marinasi dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe, karena itu bener-bener bisa ngebantu guys. So please do it. Okay? And yeah, that's all for today's video. This is Marinasi and I'll see you in the next video. Bye bye. Kayak dipukulin pakai godam di antara